bedanya politisi dan akademisi. Ya. Kalau di akademisi itu kan kita boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Karena esensi dari pendidikan adalah kejujuran. Tapi kalau di politik, Mbak, salah sedikit pun nggak boleh. Tapi kita boleh bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Bisik Mamu, ketemu lagi sama saya Sheila Dona dalam podcast Bisik Mamu. Bicara sih sama kamu, teman Bisik Mamu. Saya tetap ya, pokoknya nggak bosen-bosen. Saya tuh pengen ingetin teman Bisik Mamu semua di sana untuk tetap waspada bahwasannya COVID ini masih ada, teman Bisik Mamu, dan varian COVID itu juga kan sedang ada lagi berkembang di Indonesia. Jadi tetap jaga protokol kesehatannya dimanapun Anda berada. Ya, pokoknya jangan pernah lupakan protokol kesehatannya. Teman Bisik Mamu, saya kedatangan tamu. Tamunya ini adalah seorang Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Kota Bekasi. Saya tetap ngambil Kota Bekasi. Kenapa? Karena memang kita podcastnya di Kota Bekasi. Teman Bisik Mamu harus ngerti ya, mudah-mudahan aja kita nasional nanti, teman Bisik Mamu. Kita perkenalan dulu ya, sama siapa sih kita ini mau bicara? Yaitu Bang Novarel Syaifuddin Zuhri. Halo Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kalau ngeliat namanya Syaifuddin Zuhri, teman Bisik Mamu, kok saya jadi keinget nama seseorang ya. Dulu kayaknya pernah menjabat seorang Menteri Agama, bukan begitu Bang? Soeharto. Di era Soeharto, iya benar. Nah makanya saya pengen ngobrol-ngobrol yuk. Dia seorang Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni. Nah saya mau nanya nih Bang, sejarahnya, kalau kita sebut PMII lah ya. PMI, lebih akrab PMI. Lebih akrab PMI karena Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, sejarahnya sebenarnya PMI itu apa sih Bang? Sebelum dibentuknya PMII, Nahdlatul Ulama itu sudah punya sebenarnya organisasi mahasiswa Nahdiyin, meskipun sifatnya lokal. Seperti misalkan Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama, lalu kemudian Persatuan Mahasiswa Nahdlatul Ulama, terus kemudian ada Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Tapi ternyata banyaknya organisasi yang sifatnya ke-NU-an itu tidak cukup menjawab kebutuhan organisasi yang berbasis Nahdiyin, yang berideologi Ahlussunnah wal Jamaah secara nasional. Dan itu terbukti kemudian di bulan Maret tanggal 14 dan 17 sampai 17 Maret 1960 ada musyawarah besar IPNU ya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di Yogyakarta. Di situ kemudian seluruh tokoh mahasiswa Nahdlatul Ulama merumuskan untuk pembentukan panitia sponsor berdirinya yang kemudian lahir namanya PMI. Selanjutnya kemudian rapat itu digelar kembali di Surabaya di bulan April tepatnya, di Wonokromo ya, di Surabaya. Di situ disimpulkan bahwa menjawab kebutuhan tentang organisasi nasional, tercetuslah ide dan gagasan serta konsep bagaimana mahasiswa NU itu menghimpunkan diri di organisasi nasional. Kemudian tanggal 17 April 1960 dideklarasikan itu namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah sebelumnya di musyawarah besar IPNU itu mahasiswa-mahasiswa dari perwakilan Indonesia, seluruh Indonesia itu meminta 13 tokoh untuk kemudian menjadi panitia sponsor. Salah satunya adalah Kiai Haji Nuri Huda yang hari ini alhamdulillah masih sehat dan masih ada. Itu sejarahnya berdirinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia secara nasional. Tapi secara lokalnya sendiri bagaimana nih Bang? Kalau untuk di Kota Bekasi, lumayan
cukup panjang ya perjalanannya. Sudah 26 tahun PMII ada di Bekasi. Dulu pertama kali berdiri itu masih Pergerakan Mahasiswa Islam cabang Bekasi. Karena waktu itu kan kota Bekasi belum terjadi pemekaran ya. Kita punya tokoh di kota Bekasi seperti Kiai Haji Masyuri Malik, terus kemudian Kiai Haji Syafuddin Siroj, lalu kemudian yang menginisiasi dan inisiator terbentuknya PMI cabang Bekasi itu ada senior kita tuh, sahabat kita Bang Faisal. Beliau yang kemudian memiliki semangat yang luar biasa sampai kemudian PMI di kota Bekasi itu berdiri. Awal-awalnya basis komisariat, kalau di tingkatan PMI itu ada tingkatannya ya. Kalau di pusat namanya PB, terus kemudian di provinsi namanya PK, pimpinan wilayah PW. Lalu kalau di kota kabupaten itu pimpinan cabang. Nah, cabang itu kemudian memiliki basis-basis komisariat, kepengurusan di tingkatan kampus. Namanya komisariat, pimpinan komisariat. Waktu pertama berdiri mungkin masih basis kita masih ada di pesantren Yaping ya. Di kabupaten, terus kemudian berkembang ke Unisma, dan kemudian sampai sekarang sudah ada kota Bekasi itu 6 komisariat. Oh, banyak udah ya? 6 komisariat, artinya 6 kampus ya. Itu kemudian di kabupaten juga udah cukup banyak sekarang. Wow, keren. Saya malah baru tahu loh teman Bisik Mamu. Ya mungkin inilah podcast kita, podcast kami, yaitu Bisik Mamu memberikan edukasi buat teman Bisik Mamu ya, karena kita ketemu lagi langsung ketua umumnya Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya jadi baru tahu loh ini. Lalu sebenarnya tujuan PMI-nya sendiri apa sih, Bang? PMI dibentuk sebagai wadah penggodokan lah. Penggodokan apa nih? Maksudnya mahasiswa? Apa karakter, mental, orientasi. Karena kan organisasi mahasiswa itu adalah ruang di mana kita mendapatkan edukasi tentang organisasi, tentang pembinaan mental dan jati diri secara karakter yang tidak kita dapat secara ilmu keorganisasian gitu kali ya. Ilmu utama dari kampus, belajar di kampus, artinya ekstrakurikuler ya. Dan PMI Kota Bekasi itu bukan hanya berbasis pesantren. Jadi banyak juga kemudian kader PMI itu yang memang lahir dari kampus-kampus ini umum ya. Umum tadi artinya tetap identitasnya adalah mahasiswa yang berintelektual tapi memiliki basis agama dan nilai keislaman. Terutama Ahlussunnah wal Jamaah, karena memang ideologi kita adalah aswaja. Lalu kemudian kenapa ada ikatan yang begitu kuat antara Nahdlatul Ulama, NU dengan PMI? Karena memang sejatinya PMI itu lahir dari kebutuhan dan memang ruh utama dari PMI adalah Nahdlatul Ulama. Jadi bapak dan ibunya PMI itu adalah Nahdlatul Ulama. Baru tahu saya juga ini. Karena saya nggak pernah mengikuti organisasi di kampus teman Bisik Mamu. Mungkin teman Bisik Mamu yang tahu, yang pernah mengikuti aktivitas mahasiswa, mungkin paham ya dengan PMI ini ya. Iya, karena kita ketemu langsung nih sama ketua umumnya. Terus udah gitu saya mau nanya nih Bang, berarti kan kalau misalkan kita PMII ada di kampus-kampus itu, berarti kan mereka diajarkan sesuatu dong, edukasinya. Sebenarnya edukasinya tuh apa? Lebih kepada organisasi. Organisasi dalam membentuk pemikiran politika atau gimana? Tidak melulu tentang politik. Oh gitu ya? Lebih kepada mental sebenarnya. Oh mental. Jadi kita wariskan budaya diskusi, terus bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang bisa bertanggung jawab. Lalu kemudian pasca pendidikan formal itu kita harus kemana? Bagaimana posisi kader PMI itu bisa menerjemahkan ilmunya di masyarakat luas. Karena kan tantangan ke depan itu ternyata bukan hanya pendidikan formal, tapi pendidikan non formal salah satunya adalah organisasi kemahasiswaan. Karena begini, banyak orang-orang hebat yang lahir dari organisasi. Oh iya benar. Banyak orang-orang hebat lahir dari kampus dan perguruan tinggi. Artinya
bagi mahasiswa itu adalah kelompok mahasiswa itu kelompok yang beruntung. Karena tidak semua pemuda, tidak semua orang itu memiliki kesempatan untuk belajar di perguruan yang lebih tinggi dari itu, dan tidak juga kemudian punya kesempatan untuk masuk ke dalam organisasi seperti PMI ini. Gitu, artinya beruntunglah, berarti sudah menjadi mahasiswa pilihan ya untuk masuk ke PMI. Wow, keren. Ternyata beruntung loh teman Bisik Mamu. Menjadi seorang mahasiswa yang masuk ke PMI itu luar biasa beruntungnya. Terus saya mau tanya, ini kan Abang sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni. Artinya berarti kan setelah Abang sudah melalui PMI-nya itu sendiri, akhirnya menjadi alumni. Lulus kah dengan lulus akhirnya? Ya, kalau dalam PMI begini, kita mengajarkan kalau tentang ilmu tasyawuf itu, setelah kita berdoa, ternyata kita nggak cukup sampai di situ. Kita butuh doa-doa yang lain. Artinya? Setelah kita berzikir, kita butuh zikir-zikir yang lain. Nah, setelah kita belajar, ternyata nggak selesai belajarnya. Kita juga perlu belajar tentang yang lain. Begitupun di organisasi dalam struktur apapun. Selesai kita masa kepengurusan di organisasi di PMII, di cabang, pengurus cabang, berarti kita sudah selesai tuh masa hikmat kita, pengabdian kita terhadap tugas. Lalu kemudian masuk ke fase selanjutnya, kita menjadi alumni. Nah kebetulan Mbak, Ikatan Keluarga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bekasi baru terbentuk tahun ini loh. Oh, tahun ini baru terbentuk? Tanggal 10 Oktober kemarin. Baru dideklarasikan di Kota Bekasi. Gitu. Perjalanannya cukup panjang. Karena ada aturan yang mengikat di situ, salah satunya misalkan 3 periode setelah selesai menjadi pengurus PMI, dia baru masuk kepada alumni. Gitu. Satu, terus kedua, kita diminta untuk lebih mengedepankan sisi komunikasinya, tujuannya untuk berdirinya alumni itu untuk apa. Yang paling penting dari itu sebenarnya kita butuh rumah baru untuk menjelaskan secara gamblang bahwa setelah selesai dari kepengurusan kita mau kemana. Terus tanggung jawab kita sebagai alumni terhadap kader-kader kita itu apa. Nah disitulah rumah IKPMI kita buat. IKPMI kalau singkatannya Ikatan Keluarga Alumni itu disingkat menjadi IKPMI. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita deklarasikan, sudah terbentuk, kepengurusannya sudah ada. Nah tinggal kemudian kita ke depan bicara secara lebih serius, secara komprehensif ya. Tanggung jawab kita sebagai senior bagaimana mendistribusikan kader kita, sahabat-sahabat, adik-adik kita pasca struktur mau kemana nih, yang punya kemampuan apa, kita coba carikan ruang yang pas sesuai dengan kemampuannya, profesionalismenya. Yang lulusan dari pendidikan kemudian kita distribusikan ke ruang-ruang yang memang sesuai dengan keilmuannya dan sebagainya. Dan alhamdulillah banyak sudah alumni PMI yang hari ini ada di ruang-ruang yang secara profesional, secara profesionalismenya memang ada. Contoh misalkan kader yang lulusan dari Fakultas Pendidikan, ya dia sudah bisa mengajar di sekolah negeri atau di sekolah swasta yang memang kita coba untuk menggali potensi itu. Kader-kader PMI di Kota Bekasi alumni cukup banyak Mbak. Sekitar 150 lebih lah kalau dihitung secara profesional ya. Data cukup banyak, artinya ke depan tanggung jawab dan tantangan pengurus IKA tuh akan lebih besar lagi. Karena harus lebih pintar menggali potensi itu. Gagasannya apa nih yang diberikan IKPMI sendiri? Karena kan baru deklarasi. Gagasan apa sebenarnya? Untuk hari ini kita lebih banyak bersilaturahim lah dengan sahabat-sahabat. Potensi dari masing-masing kader yang ada di pengurusan cabang atau komisariat atau pasca struktur, karena kalau IKA lebih ke ngurusin alumninya nih. Kalau IKA itu, kalau cabang itu ada majelis pembinanya. Nah itu yang kita paling berkoordinasi dengan majelis pembinanya, bagaimana untuk menjadi kader yang baik, menanamkan ideologi yang benar ya kan, menjalankan organisasi dengan cara yang bijak dan santun, paling kita ajarkan itu. Wow, harus benar-benar bijak dan santun ya berorganisasi seperti itu ya Bang ya. Keren memang harus begitu teman Bisik Mamu. Kalau kita lihat kan nih dunia, kita nyambung deh sekarang dengan pembahasan perpolitikan Bang. Iya. Karena kan kalau ngelihat setiap organisasi yang ada di Indonesia ini, pastikan ujung-ujungnya politik nih Bang. Politik. Iya nggak sih? Iya nggak? Betul, Membangun mental pun kita ujung-ujungnya pasti kalau menduduki satu jabatan,
itu kan kita harus Politik. berpolitik harus paham dulu. Betul. Nah, ini kan punya kejadian nih Bang ya, dengan keadaan yang lagi fenomenal, lagi viral tentang Giring Niji. Giring Ganesha. Ya, Ketua Umum PSI ya. PSI. Ya, yang cukup frontal kalau menurut saya, itu luar biasa, menyinggung seseorang. Itu menurut Abang adakah etikanya di situ? Di PMI, di Nahdlatul Ulama, kita diajarkan tentang 4 hal. Oke. Pertama, kita ditanamkan sebuah nilai iman. Oke. Kedua, kemudian adab. Ketiga, kemudian ilmu. Keempat, kemudian amal. Wow. 4 kerangka itu tidak boleh putus seperti mata rantai. Agar kemudian iman yang kita yakini itu memiliki adab. Adab yang kita jalankan itu memiliki iman. Oke. Lalu kemudian ilmu. Ilmu ya kalau tidak didasari dengan adab, tidak didasari dengan iman, kemudian kita tidak bisa memaksimalkan dan menggunakan ilmu itu dengan benar. Nah, amal itu adalah manifestasi dari 3 kerangka itu. Wow, amal Dan manifestasi. banyak kemudian politisi muda atau kawan-kawan kita yang hari ini masuk ke ruang politik praktis itu tersandung atau kesleo lah kalau batas kita lah dengan hal-hal yang menurut kita tuh kurang pas untuk ditempatkan pada ruang-ruang yang strategis lah. Akhirnya cara pemikirannya, dasar pemikirannya, pola pemikirannya disampaikannya dengan cara yang kurang pas. Ya karena memang tidak didasari dengan pemahaman politik yang matang. Artinya kita tidak pernah melarang kader PMI itu untuk berpolitik. IKPMI tidak pernah membatasi ruang akselerasi dari kader PMI itu untuk masuk ke ruang-ruang politik praktis. Tapi kita selalu mengingatkan kepada para sahabat agar lebih berhati-hati, berpolitik dengan bijak, akselerasinya yang lebih santun. Lalu kemudian berkomunikasi dengan relasi politik itu, atau memilih partai politik pun udah hati-hati. Lihat basisnya apa, ideologinya apa, terus kemudian literaturnya apa. Nah, saya sering menanamkan, mengingatkan ke sahabat-sahabat saya bahwa bedanya politisi dan akademisi. Ya kan? Kalau di akademisi itu kan kita boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Karena esensi dari pendidikan adalah kejujuran. Tapi kalau di politik, Mbak, kita nggak boleh salah sedikit pun. Kita nggak boleh salah sedikit pun? Nggak boleh salah sedikit pun nggak boleh. Tapi kita boleh bohong. Diperbolehkan untuk bohong. Bisa jadi kebohongan dalam politik itu adalah untuk menyelamatkan sesuatu, kepentingan yang lebih besar. Tapi kesalahan sedikit pun dalam politik akan menjadi hal yang tidak baik lah. Itu dalam sistem perpolitikan dalam sistem perpolitikan. Karena kita paham bahwa jangankan salahnya, benarnya pun akan dicari salahnya dalam politik. Oh iya sih, benar ya. Karena memang yang namanya politik itu sebenarnya musuh dalam selimutnya banyak sekali, teman bisik mau. Lalu Bang. Iya. Ya soal yang... Berarti etikanya menurut Abang gimana Bang? Maksudnya beretikakah dengan cara seperti itu? Karena kan kita lihat dia generasi milenial sekali ya. Yang harusnya memberikan edukasi gitu loh ke masyarakat banyak. Apalagi dia, saya tahu dia ketua umum PSI gitu kan. Itu gimana kita punya ketua umum sebuah partai tapi dia seperti itu gitu. Alangkah lebih bijaksana itu dalam menilai seseorang itu lebih kepada bagaimana memberikan solusi atau memberikan pandangan yang sifatnya tidak pribadi, atau lebih kepada membangun lah, solutif lah, agar kemudian publik ketika membaca statement atau cara pandangan politik seseorang itu sifatnya tidak tendensius, atau tidak menyudutkan satu pihak, karena kan yang berbahaya dalam politik adalah karakter assassination. Karena ketika dalam politik itu siapa yang menanam dia akan menuai. Artinya lebih berhati-hati untuk kemudian menyatakan pendapat politik yang sifatnya destruktif, karena tidak semua kepentingan politik itu harus dilakukan dan dengan cara penetrasi sosial, moral maupun secara yang lebih luas kan gitu. Ya menurut saya berharap bahwa ke depan makanya
karakter pribadi seseorang itu harus diisi dulu. Oke. Si Dengan ilmu ya. ilmu itu Oke, penting, makanya ilmu kan kerangka penting. 4 tadi itu harus dibenahi dulu agar kemudian kita lebih santun, kemudian tidak subjektif. Oke. Lalu kemudian kita lebih kepada memberikan pendidikan politik kepada generasi yang selanjutnya, karena kan memang hari ini kan kita paham ya, generasi yang di atas kita tuh sudah mulai menua. Siapa kemudian yang akan mengisi ruang itu kalau bukan generasi muda, generasi milenial yang kemudian belakangan ini kita sering dengungkan itu. Nah, kesiapan mental ternyata lebih penting. Oke. Artinya tidak membatasi masyarakat atau publik politik untuk masuk ke struktur politik, tapi penting juga bagi partai politik untuk bisa memfilter nih, Memfilter SDM-nya. sumber daya manusianya, agar kemudian tidak blunder dan tidak justru kemudian merugikan partai politik itu sendiri. Provokasi jadinya Artinya gitu proses ya. rekrutmen ini harus dibenahi. Oh gitu. Penting itu. Berarti manajemennya untuk rekrutmennya itu harus dibenahi di setiap partai gitu ya harus Bang. lebih diperbaiki. Terus ya paling tidak kita memberikan edukasi juga ya teman Bisik Mamu ya, karena nggak mudah loh berpartai atau berpolitik di partai itu tidak mudah Tidak teman mudah. Bisik. Prosesnya panjang. Prosesnya panjang, makanya jangan salah langkah. Apalagi kalau kita lihat kan, saya lihat itu Giring Niji itu kan masih seorang politisi prematur yang harusnya belajar banyak gitu kan, sama yang mungkin yang sudah lebih lihai, lebih mendahuluinya gitu kan, yang tua-tua gitu kan. Begitu nggak sih Bang? Ya sepertinya kesempatan di struktur politik itu susah-susah gampang, Mbak. Ya gitu ya. Artinya kemampuan secara personal, kemampuan secara kolektif pun ternyata tidak menjadi jaminan apa-apa dalam dunia politik itu. Tapi kemauan dan kerja keras, lalu kemudian bagaimana kita mau belajar untuk menjadi lebih baik, itu kemudian ditambah lagi dengan nilai plus ya, kesempatan artinya kesempatan ketika dalam penyusunan struktur dia diberikan kewenangan untuk menjadi juru bicara. Dan itu makanya kan saya sendiri selalu memberikan pesan ke sahabat-sahabat semuanya. Jika kita berpolitik itu hanya mengandalkan kemauan saja, tapi tidak dibarengi dengan kemampuan, ya akhirnya kemudian kita disebut seperti prematur itu tadi. Iya. Tapi yang lebih baik itu ketika kita sudah kuat secara mental, tahu kita resiko, konsekuen, dan setiap pilihan tuh pasti ada konsekuensinya. Ketika kita menjadi juru bicara, ketika menjadi seorang pemimpin, kita menjadi juru bicara partai politik. Bukan hanya kepentingan kita pribadi yang harus kita timbangkan saja, tapi bagaimana di belakang kita, gerbong kita, partai politik kita kan. Benar. Atau ada indikasi sebenarnya, ada indikasi untuk balas dendam atau gimana nggak sih sebenarnya? Kalau saya sih melihat lebih kepada subjektivitas saja. Iya. Lalu kemudian kalau kita nggak paham kali masalahnya. Kalau kita lihat dari sisi masyarakat luar atau dari bukan di rumah partainya Pak Mas Giring itu, kita melihatnya ya, akhirnya lebih kepada apa ya? Ini sebenarnya ada apa gitu? Kok persoalan yang sifatnya sudah berlalu terus diungkit kembali dan itu disampaikan secara publik dan menurut kita orang akhirnya menilainya jadi apa ya? Jadi kontraproduktif menurut saya. Iya sih, bener sih. Kalau itu, ada sih nggak bisa ngomong lah gitu. Kita ngomongin lagi PMII-nya. Ini ada rencana di tahun 2024 ini kan ada Pilpres, ada Pilgub dan lain-lain nih Bang. Betul. Itu rencana gimana? Ada afiliasinya dengan partai? PMII sendiri? PMII itu bukan gerbong atau bukan rumah. Secara khusus mempersiapkan kadernya untuk masuk ke ruang-ruang politik saja. Oh gitu ya? Iya. Artinya pilihan yang dilahirkan oleh kader itu yang wajib kita dukung. Tapi biasanya kan final purpose-nya ke sana, Bang. Ya betul. Artinya semua persoalan di masyarakat itu semua berkaitan dengan persoalan stabilitas politik. Stabilitas ekonomi ditentukan oleh politik. Stabilitas teritorial ditentukan oleh politik. Begitupun dengan sisi yang lain. Tapi kita tidak akan membatasi ketika kemudian ada sahabat yang hari ini misalkan berafiliasi kepada partai politik. Sebagai ketua IKPMI, saya pasti akan mensupport, memberi dukungan, memberikan doa yang terbaik, upaya yang terbaik agar
karir politik sahabat-sahabat kita yang hari ini berafiliasi di partai politik itu sukses. Sukses dan jelas ya, jelas, menempati karena upaya itu harus ada hasil lah. Harus ada Kamu hasil. ingat itu ya kalau Karena sesuatu yang tidak pernah kita perjuangkan, maka kita tidak akan pernah memenangkannya. Ya benar, apa yang kita harus perjuangkan benar-benar supaya kita menang seperti itu. Ini luar biasa ketuanya. Terus Bang, saya mau tanya lagi nih, kan Abang ngelihat dalam, Abang kan daerah Jawa Barat nih ya? Jawa Barat. Nah, Kota Bekasi itu kan masuk Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, kira-kira sebentar lagi kan ada pemilihan gubernur nih. Gubernur. Ya kan? Ya kalau kita lihat, ya sebenarnya sih persiapan kan dari sekarang sudah matang nih, udah mulai ada lah gitu. Nah, kira-kira yang masuk gitu untuk menjadi gubernur ke depan tuh siapa? Adakah pilihan-pilihan yang memang menjadi peluang itu gitu untuk Jadi menjadi dalam gubernur politik ke depan? itu kita objeknya adalah pemilih ya. Pemilih di Indonesia itu, di kita itu kita pahami kan ada dua. Oke. Ada pemilih tradisional dan ada pemilih rasional. Oke. Jawa Barat khususnya, ini presentasinya memang cukup besar untuk pemilih tradisional ya. Artinya tradisional itu dia memilih pilihannya itu sesuai dengan apa yang dia yakini, Oke. yang dia pahami, yang dia ketahui. Personalisasi, kemudian literaturnya, apa empirisnya sedikit sekali karena memang budaya masyarakat kita lebih senang dengan sajian, Oke. dengan objek yang disajikan. Contoh misalkan kemenangan Pak Ridwan Kamil kemarin, gubernur yang sekarang, itu lebih kepada itu pemilih yang memang dia mendapatkan informasi bahwa media itu sumber informasi yang paling menjadi rujukan buat masyarakat. Oke. Makanya penting publikasi itu. Dan saya melihat pola itu akan terus dipertahankan oleh setiap calon ke depan. Akhirnya artinya membangun personal brandingnya melalui media gitu ya? Media cukup strategis, presentasi cukup besar. Media mempengaruhi konstituen menentukan pilihan. Oke. Dan ke depan pemilih milenial itu kan sudah cukup banyak. Oke, benar. Bahkan presentasi kemarin hasil dari evaluasi KPU itu sekitar 11% pemilih ke depan itu akan ditambah dari unsur milenial. Betul. Nah, informasi tentang politik, terus kemudian manfaat politik, bagaimana pertanggungjawaban pemuda masyarakat muda maksudnya itu juga akan menentukan nih arah kepemimpinan ke depan. Oke. Nah, yang bertanggung jawab ini kan bukan hanya persoalan KPU, bukan persoalan kepemimpinan, bukan siapa yang memimpin di satu daerah itu, tapi kita semua, termasuk PMI, punya kewajiban untuk memberikan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat, agar kemudian pilihannya itu disesuaikan dengan kebutuhan teritorial dari wilayah itu sendiri. Nah, saya berharap IKPMI ke depan kader-kadernya mampu menjadi bagian integral dari kepentingan demokrasi ke depan, agar kualitas kepemimpinan Jawa Barat secara khususnya, Bekasi secara umum Jawa Barat, secara khususnya Kota Bekasi nanti ke depan dipimpin oleh generasi milenial yang memiliki kecerdasan dan kemampuan kepemimpinan yang baik. Oke. Agar kemudian perlahan kebijakannya akan mengikuti sesuai dengan perubahan kultur budayanya disesuaikan dengan kemampuan karakter pemimpinnya. Oke, dan mungkin membangun jiwa nasionalisme juga ya Bang? Menanamkan nasionalisme. Karena banyak juga loh generasi milenial yang tidak paham membangun jiwa nasionalismenya sendiri itu seperti apa. Nah, saya mau tanya sama ketuanya nih, kira-kira membangun jiwa nasionalisme itu seperti apa dalam berpolitik? Bangga menjadi warga negara Indonesia, tanamkan cinta terhadap negara. Oke. Karena kewajiban kita sebagai generasi muda milenial ini hari ini adalah menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menjaga kerukunan, menjaga toleransi, lalu kemudian kita bersinergi bahu membahu, ya kan, tanpa harus melihat perbedaan suku, ras dan sebagainya. Itu tadi. Ya. Dan yang terutama adalah toleransi itu, Pak. Toleransi. Karena kan semua itu berasal dari keyakinan kita. Ketika kita meyakini satu agama, meyakini satu prinsip, maka kemudian akan lahir kedewasaan dari rasionalitas itu tadi.
Oke, rasional, bangun rasionalitas tuh seperti itu loh, Bisik Mamu. Aduh, ribet ngomongnya. Oke, saran satu lagi Bang. Ya. Kira-kira bagaimana sih cara beretika, membangun etika dalam berpolitik di Indonesia yang benar-benar penuh tantangan saat ini kan 2024 ini kita mau maju nih kan. Banyak yang mungkin ya generasi milenial kan yang tadi Abang bilang bahwasannya kita mau masuk bonus demografi kan, jadi generasi milenial pasti lebih luas, lebih banyak sekali yang memilih kan di tahun 2024. Harus seperti apa? Kita kan kelompok milenial itu kan kita anggap tuh sebagai kelompok yang berhijrah lah dari masa heroisme lah. Kemarin kita masyarakat pemuda itu atau milenial itu cenderung masih bergebu-gebu. Belum bisa mengendalikan atau mengontrol emosinya. Terus kemudian reaktif, rata-rata tuh reaktif, reaksioner dan sebagainya. Nah, ketika pendidikan politik, lalu kemudian pendidikan di organisasi, lalu kemudian cara mematangkan di proses perjalanan organisasi itu sendiri, ini akan sangat membantu. Karakter kepemimpinannya, karakter berpolitiknya, karakter dan etika di dalam menjalankan kewajibannya sebagai masyarakat. Kan masyarakat yang baik itu adalah masyarakat yang bermanfaat buat masyarakat yang lainnya. Betul. Dia akan lahir dari kelompok yang baik. Cara pendidikan yang baik, cara pengkaderan yang baik, maka dia akan melahirkan seorang pemimpin yang baik. Menurut saya itu yang paling penting. Kewajiban kita IKPMI khususnya adalah menanamkan adab, etika dan cara berpikir yang baik dulu, agar kemudian ilmu kita tuh bermanfaat buat masyarakat, bisa diterima oleh masyarakat. Gitu. Kalau misalkan teman Bisik Mamu ada yang mau datang, mau belajar berpolitik gitu, datang ke IKPMI bisa? Datang ke IKPMI boleh. Kita sudah punya rumah di rumah IKA, kita sebut di mana alamatnya? Di Galaksi sini. Oke, di Galaksi ya. Di Galaksi dekat. Mungkin bisa searching aja ya teman Bisik Mamu ya, kalau memang pengen cari-cari tahu. Ini ketumnya ada di sini, jadi bisa cari-cari tahu yang memang benar-benar mau berpolitik dengan baik dan beretika. Apalagi sekarang menuju 2024 teman Bisik Mamu, jadi belajar dulu. Kita punya adab ya Bang? Punya adab. Oke, punya apa lagi? Kita punya ilmu, kita punya iman, punya adab, punya ilmu, punya amal. Punya amal yang terakhir. Nah, kalau kerangka 4 ini berjalan dengan baik, kualitas kader ke depan, kepemimpinan ke depan akan baik. Insya Allah IKPMI ada di dalamnya. Aduh, keren teman Bisik Mamu. Semoga pembahasan saya kali ini dengan ketumnya IKPMI memberikan edukasi, menginspirasi teman Bisik Mamu semua di sana dan memberikan support yang luar biasa juga untuk membangun mahasiswa-mahasiswa yang memang mau bergerak dalam perpolitikan Indonesia gitu ya. Mungkin bukan cuma di Indonesia, mungkin di lokal dulu lah, nggak apa-apa, kita belajar gitu lah. Yang di Bekasi bisa nanti langsung datang ke IKPMI di rumahnya di daerah Galaksi. Kalau yang masih mahasiswa berarti di PMII-nya. Oh, masih mahasiswa di PMII-nya. Di setiap kampus di Kota Bekasi insya Allah ada PMI. Oke, seperti itu teman Bisik Mamu. Ambil pembahasan kita yang positifnya dan buang segala yang buruk dari pembahasan kita ya teman Bisik Mamu. Saya pembahasannya, terima kasih loh Bang. Terima kasih sama-sama Mbak. Terima kasih atas kehadirannya, lancar terus dengan IKPMI dan PMI-nya. Semoga kita bertemu lagi dengan podcast yang selanjutnya, yang berikutnya ya teman Bisik Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang.